Kan saya mungkin agak khawatir ya mengenai portofolio saya ya, apalagi kan ada berita US shutdown ya. Nah itu kan seperti kita tahu kan US shutdown tuh mungkin terjadi karena, adanya perbedaan pendapat kalau nggak salah mengenai pendanaan kesehatan. Nah itu menurut Bro Tim dan Bro Kakak, itu apakah nanti akan berdampak penuh terhadap kripto untuk ke depannya? Karena kan kita tahu kan Amerika ini kan kalau buat kebijakan selalu buat kripto itu pakai kripto itu volatil kan. Nah, jadi menurut Bro Kakak atau Bro Tim sebaiknya kita harus pakai strategi bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini. Ini itu aja. Ya, mungkin bisa Bro Kakak jawab dulu, habis itu entar gua tambahin. Ya, pada dasarnya sekarang kalau kita lihat ya kripto kan price action-nya selalu ikut indeks saham di US ya. Jadi kemarin awalnya memang US stock market nggak koreksi. Terus setelah semalam koreksi, kripto juga merah juga ya. Jadi kita bener-bener mirroring. Karena saya selalu ngomong kalau kita mau exactly ya timing the top dan lain sebagainya itu sangat sulit. Karena kan sekarang jadi perdebatan yang sangat hangat ya. Masih setengah-setengah sebenarnya tentang Fourier cycle teori itu play out atau enggak. Kemarin saya juga datang ke event token, saya juga ngomong sama banyak pemilik fund, banyak yang owner exchange, banyak top KOL dan juga founder juga, VC juga. Mereka tuh juga udah masih setengah-setengah loh. Saya bikin kaget juga banyak orang yang percaya tentang Fourier cycle juga. Dan nyaranin untuk take profit juga. Itu malah uji-ujinya Bitcoin sama kripto. Mereka yang selalu udah ya dari 2013 kepukul bear market dan lain sebagainya, mereka juga sama view-nya. Bakal ada bear market dan mereka harus streaming. Tapi ada juga nih yang ya yang di sebelah kanan yang ngomong kalau ini udah institution sekarang. Cuman ya kita kalau ngomong dari 2021 kan narasi tentang institusi itu kan selalu ada. Kalian harus paham juga ya, Bitcoin naik itu karena dibeli institusi. Berarti kan kalau institusi jual, itu juga bisa kayak drop harga yang parah banget ya. Jadi ya menurut saya buat nahan exposure, ya kita jangan fokus ke timing the market sih. Coba bikin bracket investasi aja. Kalau misalkan paham bahwa sekarang mulai udah nggak ideal nih buat beli Bitcoin, ya mungkin kita bisa kurangin exposure ke tempat yang lain. Karena kan juga kita ngomong gold juga kayak ke 5.000 lebih dulu nih sebelum Ethereum kan. Awal tahun juga kita punya view juga tentang gold juga banyak yang nggak setuju, tapi ya gold naiknya paling tinggi loh Ini sekarang. kali Mas Sada lagi shilling gold nih. Iya benar. Kali the gold king nih. Karena Bitcoinnya kan ya kita ngomong year to date berapa sekarang? 14, 15%, 20 something. Kalau gold kan ya lebih tinggi ya dengan Year to date asetnya. kalah ya. Iya, jadi Bitcoin sama harus paham bahwa kayak di investasi kita harus mau bracket. Nggak apa-apa ya kita punya room buat alpha ya. Buat yang teman-teman tadi kan XPL, terus Aster, terus puter ke Hyperliquid itu nggak masalah. Tapi berapa banyak itu dari duit kalian? Jadi jangan sampai kalian kayak full backs ya ke satu posisi tapi itu semua duitnya. Ntar jadinya kalau di tempat yang nggak tepat, kamu kehilangan semua duitmu. Ya jadi ada yang mana bracket investasi, yang mana nggak apa-apa, kamu DCA terus dan beli terus. Bitcoin itu juga udah masuk ya, karena kan kita ngomong Dalio pun sekarang juga udah punya Bitcoin. Udah. Ya. Banyak ya pemain-pemain yang sekarang yang dulunya ya sangat menentang, tapi dia udah punya Bitcoin. Jadi gold itu juga exposure yang kamu bisa beli tanpa mikir. Mikirnya tuh entry, exitnya. Bitcoin itu juga sama. Meskipun ada yang namanya Fourier cycle dan sebagainya. Kemudian juga indeks saham, itu pun juga sama. Kamu bisa beli kapanpun. Tapi nggak semua pakai duitmu ya. Kalau misalkan kamu ada duit sisa, uang dingin, itu 3 tuh pilihannya ya. Antara gold, Bitcoin, atau misalkan S&P 500 lah. Itu kamu bisa beli kapanpun, tanpa mikir entry-nya harus di mana. Sama duit sisa yang kamu ada. Jadi itu sih fokusnya sekarang. Ya. Short term nggak ada yang tahu market tuh kemana. Nggak ada yang bisa tahu. Gold itu one of the highest performing asset ya, tapi lebih tepatnya yang highest performing dari gold itu gold miner. Jadi kemarin Bank of America baru keluarin riset bahwa ETF-nya gold miner tuh dibeli institusi di skala yang nggak masuk akal gitu. Nah tapi salah satu investor terhebat di dunia Ken Griffin dari Citadel kemarin dia baru keluarin statement. Kalau dia takut. Karena kenapa? Gold itu naiknya terlalu naik. Dan artinya apa? Bank sentral tuh takut sama USD. Nah kalau bank sentral takut sama the biggest reserve currency di dunia, itu biasanya bau-baunya tuh, kalau ini sejarah ya, ini bukan Ken Griffin ya. Ken Griffin cuma takut. Baunya busuk. Ya, busuk tuh maksudnya apa? Ketegangan geopolitik berarti. Nah kita bisa lihat nih, tiga ETF paling jagoan selama mungkin 3 tahun terakhir. Satu tuh gold miner,
2 tuh defense teknologi, sama 3 tuh uranium. Nah ini udah nggak ada yang bagus nih. Kalau 3 ini naik ini udah nggak ada yang bagus. Jadi kalian kalau mau alpha yang di luar dari Bitcoin, which is Bitcoin juga menurut gua ada faktornya nih di ini semua. Ya. Karena orang banyak yang takut gitu. Banyak orang di Abu Dhabi, di Dubai lari ke Bitcoin, safe haven. Gitu. Mereka bingung alternatif investasi yang mana. Ya lebih ke nyembunyiin pajak kalau mereka. Ya, mereka juga sekalian nyembunyiin pajak gitu di sana. Ya, karena di sana bisa kucing-kucingan kan, enak kan? Nah. Kalau lu mau ngapain aja, ya kan lu tinggal pindah ke Dubai, enak aman gitu. itu jalan-jalannya gitu. Lu mau bikin private contracting company kayak di Amerika gitu kan, private military contracting, Blackwater, udah kelar kena kasus sana, lari ke Dubai, aman. Jadi kalau di Dubai mungkin Bitcoin banyak karena itu juga gitu. Tapi ya beberapa ETF yang gue sebut tadi itu naik, itu bukan pertanda yang bagus dan nggak ada salahnya emang sebenarnya kita untuk punya posisi. Nah kalau berkaitan investasi gue tuh seperti apa? Gue selalu punya posisi di mana gue sama dia sama lah. Kita tuh market sebenarnya mau ke nol besok. Kita berdua tuh secara kehidupan itu nggak berubah. Secara hati ya sedih pasti. Tapi maksudnya hidupnya, mobilnya naik apa, makannya, anaknya sekolah nanti ke depannya, itu nggak terganggu. Kita tuh udah punya bantalan gitu. Itu Dalio ngajarin tuh di kelas dia. Di master kelas. Dia punya kelas tuh, by the way. Dalio itu ngajarin, lu harus punya bantalan. Jadi dia bilangnya investasi itu kayak gini, lu ada bantalnya segini. Nah, kalau bantalan dia kayaknya agak-agak ekstrim karena dia takut, udah pernah trauma. Bantal dia tuh kayak 10-15 tahun dana darurat dia. Kalau kita pun sebenarnya sudah lebih ya. Jadi dia tuh punya bantalan ini. Nah, baru ini dia sebutnya ini boleh adventure nih, adventure. Tapi kemarin dia keluarin statement yang lumayan menarik juga menurut gua. Dimana menurut dia investor biasa itu udah nggak bisa kalahin market sekarang. Pasti kalah sama indeks. Dan menurut gua dia masih sharp ya, karena dia masih leading the pack kan kemarin 26,2%. Orang ngomong dia udah pensiun dan lain-lain, gua rasa sih belum pensiun. Gua rasa dia belum pensiun. Jadi Dalio itu punya strategi seperti ini dan di sininya pun dia lumayan konservatif gitu. Dia lumayan konservatif, dia lumayan indexing loh kalau kalian perhatikan. Portofolionya kan dia ada S&P di sini, terus dia ada Nvidia, dia ada Microsoft. Dia Magnificent Seven semua isinya yang gede-gedenya. Gold, GLD, Bitcoin, lumayan indexing dia. Makanya bisa 26,2. Yang lain multi strategi, Citadel semua di bawah 13% tahun ini. Kebakaran yang momentum trading tuh habis semua tahun ini. Dia cuma beli gold kan, nyantai. Lebih oke. Jadi dipisah bracketnya, lu ada bracket yang aman nih. Nah, itu lu harus willing kalau di kripto ya. Kalau di saham mungkin 50%. Tapi kalau kripto tuh lu willing untuk ini minus 70%. Nah, ini baru angka yang oke lu buat berinvestasi. Jadi kalau kalian tanya emang total portofolio gue kan, kalian lihat yang di Akademi Kripto kan? Itu ada portofolio itu kan yang 90% apa, siapa. Itu tuh kalau mungkin di total mungkin jadinya 75% sekarang ya harusnya. Makanya banyak kalau yang awam banget nih bukan di Akademi Kripto. Makanya gue tahu kalau bukan member karena biasa opininya tuh bodoh. Bilang, oh Timothy ini udah cash out. Enggak. Portofolio kripto ini memang segitu. Tapi kalau ditanya total portofolio kekayaan, kan lu nggak hitung ininya. Ini gue mungkin sekitar 25% nih sekarang. Iya. Gue punya cash besar sekali posisinya. Gitu. Jadi kalau kriptonya ditarik, Bitcoinnya mungkin sisanya jadi kayak sekitar 55-an. Gitu. Karena dia bilang, oh kok beda gitu. Ya diomongin di sini. Misalnya. Bukan beda. Itu emang portofolionya kalau dihitung cashnya dalam, dihitung ininya. Ini mungkin cuma sekitar 75% jadinya. Jadi yang tadinya 90, dia turun. Weighting-nya, paham nggak kalian? Gitu. Jadi ini kalau gue agak pisahin di kepala gue bahwa ini gue siap turun 70%. Gitu. Dia pun dengan goldnya sekarang, dia kan punya gold nih, mungkin segini gitu. Goldnya kan nggak akan kemana-mana. Gold nggak bakal hilang. Iya, kalau saya mungkin ini sih ya, komposisi 30% di Bitcoin. Ya. Ini ya apa? Liquid ya, harta liquid ya. 30% di Bitcoin, 30% di gold, 30%-nya di USD. Ya. Terus yang saya trading Aster gitu, trading XPL itu sama 10%. Kalau saya gatel, itu pun selalu saya inilah jadi bahan mental accounting ya, dalam artian selalu kayak ya kalau saya mau buat beli-beli sesuatu nih dari 10%-nya itu. Jadi ya trading for living iya sih. Cuman yang position core yang gold, USD ya sama Bitcoin ya itu selalu ini ya. Selalu ini 30% ini. Nah, ini kali masalah nih. Udah gue gambarin. 10. Udah gue gambarin. 10 buat inilah. Buat nakal. Nah,
Jadi kalau hilang pun nggak masalah ya, karena 10%. Jadi selalu gitu. Itu pun nggak pernah saya gulung ya. Selalu saya buat konsumsi. Misalkan kayak trading Aster gitu ya. Terus cuan berapa M itu ya saya keluarin. Tapi 10%-nya akan tetap. 10%-nya buat kayak cari sesuatu lagi. Terus tapi kalau saya misalkan dapat uang atau cash flow ya dari bisnis ya ini masuknya ke yang ini 30%. Nah, kalau nggak pernah berubah. Kalau dia nakalnya gede. Ya. Kalian kan tahu nakal gue kecil kan. Walaupun Zcash jackpot tuh kemarin. Kecil, nakalnya tuh kecil. Kita habis gopas tuh Bang. Nakalnya kecil. Terus ada yang bilang, tapi kok kenapa SUI-nya jadi turun gitu kan? Ya karena Zcash naik, ngerti gak sih? Gue gue otak-atik itu, emang dia naik dari portonya. Apakah gue tambahin lagi SUI-nya? Kagak lah, udah cukup aja. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang, gini, apakah gue akan drop kalau drawdown altcoin? Enggak, karena portofolio gue tuh sangat prudent. Dan ini ya so far tuh bisa 30-an%. Nanti US stock kan gue masih ada Moody's Corp. Itu mungkin gue split nanti. Gitu. Yang gue split ada apa? Ya mungkin gue kan lagi suka ini yang mungkin satu ini sama yang masih kecil mungkin ya uranium. Yang gold miner udah terlalu tinggi. Gue mungkin beli 2 ETF ini nanti. Udah mulai tapi belum besar posisinya. Gitu. Ini isinya semua defense stock yang lo bisa bayangin, Martin Lockheed dan segala macam. Ya, pokoknya semua senjata di dunia lah. Dan itu naiknya lo cek aja sekarang. Kayak gimana naiknya. Berarti kan dunia ini apa ya? Kacau. Gini, karena market itu gini. Kalian pernah lihat kayak situs yang misalnya prediction market kan? Itu kan biasanya bener kan? Kenapa waktu itu kita juga bikin webinar yang Trump? Karena dia ngelihat di prediction market, Trump tuh udah menang. Itu tuh financial market tuh selalu gerak duluan sebelum dunia kejadian. Jadi, karena menurut gua orang finance itu kolektif otak paling pintar yang sekarang ada di Indonesia tuh di keuangan. Karena mereka semua mau jadi kaya kan? Orang pintar mau jadi kaya. Makanya semua orang pintar tuh di industri yang sama. Dan orang kaya rela melakukan apapun. Nah itu, orang kaya itu sekarang belinya ini gitu. Dan dalam jumlah yang nggak masuk akal gitu. Besar sekali size buying-nya besar sekali. Gitu. Mungkin coba kalau gua cek ya sekarang ya. Yang beli ya. Dan bisa dicek nih. Mesti scan muka lagi. Global Defense Tech ya kita lihat. Ini yang beli, kalian kaget nih. Bank of America nomor 1 yang beli paling gede. Nah. Pantas dia keluarin risetnya, dia beli juga ternyata. Dia tambah posisi. Posisinya besar sekali ya teman-teman ya. LPL Financial, Morgan Stanley. Ini dari Korea nih, Mirai Asset juga beli. Mirai Asset yang Korea tapi ya, yang gede. Royal Bank of Canada. Jane Street. Europe punya BNP Paribas. Gede-gede banget. Citadel Advisor, Citadel juga ikut beli. Jadi ini baru banyak dibeli nih. Gitu. Jadi kalau misalnya mau diversify keluar buat yang punya brokernya silahkan. Coba lagi, itu kan masih masuk ke nakal gua nih, ini namanya nakal nih. Gitu. Jadi nggak masalah gitu. Kalau misalnya itu turun-turun sedikit, nggak apa-apa. Ya, semoga terjawab ya. Oke. Thank you Bro Tim sama Bro Kakak. Yes. Saya juga mau ngucapin terima kasih lah karena adanya AC ini. Ya. Saya baru ngerasain profit itu kemarin. Saya kan ada beli Bitcoin itu 2023 itu di harga 320 juta itu ada masukin 20 juta itu kisaran 0,066. Ya. Bikin saya sekarang sih udah grow banget sih. Udah 0,66 berarti ya? 0,066. Oke, Sudah dari modal 20-an tuh udah jadi 130-an sih. Luar Jadi biasa. baru kali ini sih pegang duit sebesar ini. Oke. Kalau untuk profitnya ya, untuk profit. Sebelumnya belum pernah Sebelumnya masih investasi. kayak capung aja, kayak main-main asal aja gitu-gitu kan. Belum ada kayak pengalaman trading atau apa. Cuman join AC terus coba-coba ikut kan, masukin 20 juta di Bitcoin. Ya. Baru bisa grow sebesar ini untuk portofolio saya. Mungkin thank you so much sih. Jadi untuk Bro Kakak sama Bro Tim mungkin gak usah dengerin lah orang-orang yang di luar sana yang skeptis. Lagi dicari nih, yang rugi lagi dicari nih. Gue lagi cari yang rugi gitu kan. Ya, karena kan contohnya kan saya juga kayak hidupnya berubah juga dari Bro Tim sama Bro Kakak, adanya AC. Mungkin ya bersyukurlah bisa kenal sama Bro Tim sama Bro Kakak juga. Thank you so much Bro Tim. Mantap. Buzzer ya, Pak. Ntar lu bilang buzzer. Aman. Nggak dibayar. Nggak, coba. Ini bukan dompetnya. KTP-nya coba tunjukin. Beneran coba. Jangan. Oh iya. Katanya jangan. Di ini ya, di apa? Oh iya, di bawah.
Aman, nggak buzzer kok. Oh, juara lumayan. Bayar mahal lumayan. Ya, mungkin ini ada oleh-oleh. Oh, mantap. Oh, Saya. iya. Oke, thank you. Produksi sendiri. Apa itu? Coba lihat. Snack. Oh, kita nih. Kalau misalkan lagi stres atau apa boleh cobain aja. Wah, Prokop. saya nih. Tapi gue suka loh beneran makaroni kayak gini ya. Makanan pedes kan ini. Iya, Makanan Bandung pedes loh. Iya, jadi kalau misalkan bro ini kan dia produksi apa? Reseller di Cibotor, saya produksi sendiri. Enak ya? Iya, thank you. Oh, gue suka nih yang pakai daun jeruk ya. Iya, daun jeruk. Ini pakai daun jeruk punya protein. Dulu gue suka ngemilnya lidi kalau nggak salah. Ini bikin ini. sendiri ya? Bikin sendiri, kita produksi sendiri. Jadi ada sisihkan duit lah untuk ini juga jual sama Oke. kawan-kawan produksi. Oh ya, makaroni Jos. Makaroni ini. Jos. Nah, makaroni Jos ya nih. Thank you. Mantap. Oke, thank you bro Kakak. Siap, mantap.